diangkat menjadi pahlawan nasional ya. Sultan Hamid II ini saya nggak setuju. Nggak setuju. Sultan Hamid II telah diusulkan agar mendapat gelar kepahlawanan sejak tahun 2016 hingga 2019. Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II adalah salah satu tokoh yang berperan dalam kemerdekaan RI. Beliaulah sosok perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Sultan Hamid II ini juga pernah berniat membunuh Sultan Hamengkubuwono ke-9, ya, Dorojatun. Padahal itu teman sekolahnya sama dua orang lainnya. Pada waktu rapat membahas tentang kabinet ya Republik Indonesia Serikat, yang akhirnya tercium oleh intel kita bahwa yang menyuruh untuk menembak mati Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu adalah ternyata Sultan Hamid II ini. Ayahnya bernama Syarif Muhammad Al-Qadri yang merupakan seorang sultan dari kalangan Habaib, berasal dari Tarim Hadramaut, Yaman. Terus ada lagi keterlibatan Sultan Hamid II dengan pemberontakan APRA, ya, diantaranya Westerling yang membantai rakyat Bugis Sulawesi Selatan sana. Ada yang mengatakan 30.000 nyawa dibantai, ada yang mengatakan 3.000, macam-macam ya. Westerling, lalu Westerling juga pindah ke Bandung juga begitu. Ini ada keterlibatan Sultan Hamid II karena memang Westerling itu teman akrabnya, teman cangkruannya Sultan Hamid II. Jadi antara Abdullah Alamudi dengan Sultan Hamid II ini sama-sama pengkhianat. Di dalam tubuhnya mengalir darah keturunan Nabi yang biasa dipanggil dengan Habib atau Syarif. Ini yang juga perlu kita waspadai bersama. Di Palu ya, itu kan ada bandara ya, Mutiara Sis Al-Jufri. Sis Al-Jufri itu singkatan. Sis itu Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Marga Al-Jufri itu apa? Yahudi. Sama seperti kalau sekarang yang ada di Uni Emirat Arab itu Ali Al-Jufri itu kan. Abdurrahman Al-Jufri itu sebagai pembesarnya Partai Komunis yang ada di Yaman Selatan sana. Lah, beliau sebenarnya itu bukan penduduk sini, penduduk sana. Tapi baru-baru ini diresmikan oleh Kemenkumham bahwa diakui Sis Al-Jufri ini sebagai WNI. Baru-baru saja. Karena apa? Pemerintah daerah Sulawesi Tengah itu berusaha untuk menjadikan Sis Al-Jufri, Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri ini sebagai pahlawan nasional. Jadi ini jelas ya. Kalau kita tidak tegas, maka semua nanti akan dirampas. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai nanti ada pelabuhan juga yang bernama Assegaf. Ada lagi nanti terminal bis Al-Atos ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan sama seperti suku aborigin di Australia, sama seperti suku Maori di Selandia Baru atau New Zealand. Kita akan asing di negeri sendiri. Hati-hati. Alhamdulillah Abdullah Alamudi ini ternyata diketahui oleh intel-intel kita. Akhirnya ya tetap itu sebagai pengkhianat. Begitu juga Sultan Hamid II juga sebagai pengkhianat. Ex-Kepala BIN Hendro Priyono mengatakan, keluarga Sultan Hamid II bergerak di dunia maya untuk menyesatkan opini publik dan hendak mempolitisasi sejarah. Sejarah Sultan atau pembesar Kesultanan Al-Qadriyah Pontianak
yang bernama Sultan Hamid II. Sultan Hamid II ini sudah sering kita dengar informasinya, kita lihat sepak terjangnya. Sebenarnya ada sisi baiknya, tapi juga ada tidak baiknya. Bagaimana kita mensikapinya? Ya, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Tidak usah kita tiru keburukannya. Beliau Sultan Hamid II memang ya yang pertama kali mengusulkan, ya, bukan menciptakan, mengusulkan lambang negara kita, burung Garuda, tetapi tidak seperti burung Garuda yang sekarang kita lihat, ya. Ini sudah disempurnakan oleh beberapa orang atas restu dari Presiden Soekarno. Kita akan tetap objektif sekaligus selektif. Ada sisi baik seseorang juga kita tidak boleh mengingkarinya. Tapi di sisi yang lain, sifat negatif itu jangan kita tiru, tidak boleh kita menirunya. Di antaranya adalah apa yang telah dilakukan, pengkhianatan yang dilakukan oleh Syarif Hamid Al-Qadri, Sultan Pontianak. Ini jelas, ya, tidak bisa dibantah lagi karena data yang berbicara. Tidak hanya tulisan, tapi juga ada lisan dan ada fakta videonya, bahwa Sultan Hamid ini sebagai ajudannya Ratu Wilhelmina. Beliau memang pernah belajar di Bandung, ya, sampai ke Malang, ya, bahkan sampai lagi ke Breda, Belanda sana, meneruskan studi militernya, ya. Lalu berkarir di dalam dunia militer juga. Dan memang nada bicara sekaligus face-nya itu orang yang mudah bergaul dengan siapa saja, sehingga menarik, ya, untuk diajak bicara. Namun di sisi yang lain, beliau memiliki cita-cita ingin berkuasa, dan bahkan tidak ingin presiden pertama kita Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dulu, ya, lalu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang akhirnya tidak hanya perilaku beliau yang berjuang ingin berkuasa di Nusantara Indonesia Raya, tetapi juga sampai melobi Liga Arab yang ada di Timur Tengah sana untuk tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena Sultan Hamid ini bercita-cita ingin mendirikan negara federal, negara bagian. Di antaranya terakhir kali permintaannya adalah diakuinya daerah istimewa Kalimantan Barat, yang akhirnya dengan berbagai macam cara beliau tempuh untuk memperolehnya, sampai jika ditimbang, ya, lebih mendekat kepada Pak Karno dan kawan-kawan seperjuangannya, atau dekat dengan Ratu Wilhelmina dan kepada Belanda sana. Lebih berat, ya, berteman, ya, lebih memilih berkawan dengan orang-orang Belanda. Padahal jelas kita ini kepingin merdeka dari Belanda. Hal ini benar-benar terbukti. Beliau juga bergabung dalam misi diplomasi untuk menggagalkan lobi-lobi para tokoh yang ada di negeri ini. Pertama kali di antara negara Timur Tengah yang mengakui kemerdekaan kita adalah Mesir. Mesir mengirim
seorang utusan untuk menemui Presiden Soekarno pada tahun 1947, yakni Konsul Jenderal Mesir yang ada di Bombay, India, Muhammad Abdul Mun'im, diutus menemui Bung Karno menyampaikan dukungan pemerintah Mesir dan Liga Arab kepada kemerdekaan Indonesia. Indonesia lalu membalas kunjungan tersebut dengan mengutus Haji Agus Salim. Begitu juga anggotanya ada Pak Rasidi, Nazir Pamuncak, dan Abdurrahman Baswedan. Kalau Abdurrahman Baswedan dari Surabaya ini nasionalis. Tidak banyak dari kalangan Arab, Ba'alawi dan non-Ba'alawi yang ingin ya Indonesia merdeka. Tapi mayoritas, mohon maaf ini fakta sejarah lah ya, tidak ingin Indonesia merdeka. Abdurrahman Baswedan ini yang mendirikan Partai Arab ya, Indonesia. Tapi akhirnya tercium ya, utusan ini datang ke sana mau digagalkan. Ketika Haji Agus Salim bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Nokrashi Pasha, menandatangani perjanjian persahabatan politik dan perdagangan Indonesia Mesir, Sultan Hamid II. Ya, ini jangan sampai orang-orang Indonesia bergerak mencari dukungan di Timur Tengah sana. Ini atas usulan dari Belanda, utusan ya, mengetahui Indonesia mengirim delegasinya ke Mesir dan negara-negara Arab, Belanda berusaha menghalanginya dengan menggunakan orang-orang keturunan Arab sendiri. Jadi Belanda memang sudah sejak lama ya mesra kerjasama dengan khususnya Ba'alawi ya, tidak hanya Ba'alawi saja, tetapi juga dari kalangan Arab Hadromi. Ini jelas ya, Belanda lebih memilih orang-orang keturunan Arab daripada orang-orang Indonesia yang mereka katakan sebagai orang yang berbahaya. Terus akhirnya Belanda juga menyebarluaskan berita ya. Dulu surat kabar itu kan mahal harganya. Berita-berita tentang tidak didukungnya Indonesia merdeka oleh negara-negara Timur Tengah atau Liga Arab sana. Terus ada lagi, akhirnya Belanda menempatkan Salim Al-Atas sebagai atase pada kedutaan besar Belanda di Kairo. Salim Al-Atas itu siapa? Ya Ba'alawi. Jadi kalau ada orang yang mengelak ya, tidak percaya kalau Ba'alawi kerjasama dengan Belanda, itu dia tidak belajar sejarah. Belanda bekerja sama menjajah kita itu sejak sebelum Indonesia merdeka ya, sampai setelah Indonesia merdeka. Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Belanda pun mengangkat kapiten-kapiten Arab itu. Di antaranya adalah ya ini Salim Al-Atas sebagai atase pada kedutaan besar Belanda di Kairo. Tapi ini tercium. Akhirnya Salim Al-Atas dapat diusir dari Mesir sebagai persona non grata. Tidak hanya itu saja, kaki tangan Belanda yang dikirim dalam sebuah misi diplomatik di negara-negara Arab dipimpin oleh Sultan Pontianak Abdul Hamid II, yang memimpin ya misi diplomatik untuk melobi negara-negara Arab. Siapa pimpinannya? Sultan Hamid II. Tapi akhirnya dapat digagalkan. Dapat digagalkan juga. Alhamdulillah, biiznillah. Jadi ini sudah ditulis oleh surat kabar Timur Tengah sana. Di misi dari Abdul Hamid, ya Syarif Abdul Hamid II ini. Jadi Abdul Hamid itu ada dua ya. Sultan Abdul Hamid II Kesultanan Turki Utsmani ya, sultan terakhir yang meninggal tahun 1918 itu, dan ini Sultan Hamid ya, terkenal dengan Sultan Hamid II. Abdulnya kadang-kadang disebutkan, kadang tidak. Syarif atau Sultan Hamid II. Istana Kadriyah, Pontianak, Kalimantan Barat. Terus ada lagi sebuah misi mata-mata Belanda dari Indonesia menjadi berita besar dalam surat kabar Arab.
Nah, ini ada misi mata-mata lagi yang dipimpin oleh Abdullah Al-Amudi. Nah, ini aslinya orang Surabaya, tapi keluarganya banyak yang ada di Malang. Pada waktu perang 10 November 45, Abdullah Al-Amudi ini juga berkhianat, membocorkan rahasia para pejuang kita. Persembunyian senjata hasil rampasan dari Jepang yang disimpan di Langgar Nyamplungan, ya dekat Ngampel, ya. Itu dibocorkan mata-matanya Abdullah Al-Amudi ini. Lah Al-Amudi itu siapa? Al-Amudi itu bukan Ba'alawi, tetapi sangat mesra dengan Ba'alawi sejak dulu kala. Ada ceritanya kan, guru dan kawannya Al-Faqihil Muqaddam yang bernama Syekh Sa'ad bin Isa Al-Amudi itu, ya, termasuk diantaranya yang dikirimi surat oleh Al-Faqihil Muqaddam, diantaranya yang berisi tentang mi'rajnya Al-Faqihil Muqaddam ila Sidratil Muntaha itu. Syekh Sa'ad bin Isa Al-Amudi, nanti marga Al-Amudi itu keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq yang ada di Yaman dan sekitarnya, tidak ada di Yaman saja, banyak. Nanti marga Al-Amudi. Lah marga Al-Amudi ini sendiri sebenarnya megelnoati. Jenengan lihat di sekitar Makbaroh Sunan Bonang, Kauman Tuban, itu banyak tulisan Al-Amudi, Al-Amudi, yaitu ya ini sama dengan rekannya Abdullah Al-Amudi. Sampai-sampai keluarga Al-Amudi yang ada di Malang itu malu. Kenapa Abdullah Al-Amudi lebih membela Belanda? Karena memang akan diberi kekuasaan ya. Kayak kalau sekarang ya Kapolres Tabes lah ya. Pada waktu kita berjibaku melawan Nica, ya sekutu Belanda Inggris ya, Gurkha, justru Abdullah Al-Amudi ini menikam dari belakang, mendirikan sekelas kepolisian sendiri untuk mengawasi, memata-matai para pejuang kita. Banyak kiai-kiai yang keluar dari Surabaya dibeletik sampai kemana-mana. Ada yang dibeletik sampai Jombang, sampai Lumajang, sampai Jember. Bersembunyi kiai-kiai atau tokoh-tokoh perjuangan kita. Senjata hasil rampasan Jepang yang disimpan di Langgar Nyamplungan itu akhirnya dirampas oleh Gurkha, tentara dari Nepal, India itu. Tidak hanya itu saja, tempat-tempat persembunyian para pejuang kita ya dari Hezbollah, ya macam-macam fraksi-fraksi pejuang kita, ada yang dari Madura, dari mana saja, dari Sulawesi, ada yang bersembunyi di bawah Langgar Gipo. Jadi kalau jenengan ingin melihat bunker yang ada di bawah musola atau Langgar Gipo ya, kalau dari Ngampel itu ke arah sana sedikit, nanti jenengan cari masuk gang, itu ada bunkernya. Itu tempat persembunyian para pejuang kita dulu. Tapi banyak di antara orang-orang keturunan Arab Hadromi ya itu membocorkan ya rahasia kita, yang akhirnya kita dapat dipukul mundur keluar dari kota, yang akhirnya juga korban kita ya antara 16.000 sampai 20.000-an nyawa. Tapi ada juga keturunan Arab yang ada di Surabaya, Ngampel dan sekitarnya membela pejuang-pejuang kita. Ada ya putri Arab, ada 150-an lah. Tetapi yang laki-laki ini mayoritas tidak membela. Kalau yang laki-laki keturunan Arab itu ikut berjuang mengikuti komandan-komandan dari pribumi kita. Yang lainnya itu tidak mau diatur lah. Tidak mau diatur karena memang ingin balas budi dengan Belanda dan ingin kedudukan dulu kasta 2 pada waktu Belanda berkuasa sebelum kedatangan Jepang. Jadi antara Abdullah Al-Amudi dengan Sultan Hamid II ini sama-sama pengkhianat. Kalau ada usulan untuk diangkat menjadi pahlawan nasional ya, Sultan Hamid II ini saya nggak setuju. Nggak setuju. Ex-Kepala BIN Hendro Priyono mengatakan, keluarga Sultan Hamid II bergerak di dunia maya untuk menyesatkan opini publik dan hendak mempolitisasi sejarah.
Hendro Priyono menyebut pengakuan bahwa Sultan Hamid II adalah perancang burung Garuda juga palsu belaka. Kemudian menyebut mantan Menteri Negara dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat, RIS, pertama ini tidak layak menjadi pahlawan. Bagaimanapun, ucapan Hendro Priyono di atas membuat berang keluarga besar Sultan Hamid II. Mereka kemudian melaporkan Hendro Priyono ke Polda Kalbar karena dianggap melukai keluarga Sultan Hamid II dan sangat menyinggung hati masyarakat Kalbar. Tidak sesuai dengan standar. Karena apa? Standar seorang pahlawan itu adalah mencurahkan segala harta, tahta, tenaga, dan pikirannya untuk bangsa dan negara. Lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompoknya, klannya, atau keluarganya. Nah, Sultan Hamid II ini tidak. Jadi kalau ada yayasan Sultan Hamid II misalkan membantah, ayo kita adu data. Sebenarnya sudah dikupas ya oleh sejarawan kita, tidak hanya sejarawan kita saja, tetapi juga pakar-pakar politik kita yang lebih tahu pada masanya. Sejarawan Anhar Gonggong beranggapan bahwa Sultan Hamid II tidak layak dianugerahi gelar pahlawan nasional. Ia menilai sosok Sultan Hamid II tidak memiliki jiwa patriotisme. Sultan Hamid II, menurut Anhar, menerima jabatan sebagai Mayor Jenderal dan Ajudan Istimewa Ratu Wilhelmina ketika masyarakat Pontianak berjuang dengan darah dan keringat untuk mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan. Bahkan Sultan Hamid II ini juga pernah berniat membunuh Sultan Hamengkubuwono ke-9, ya, Dorojatun. Padahal itu teman sekolahnya sama dua orang lainnya. Pada waktu rapat membahas tentang kabinet ya Republik Indonesia Serikat, yang akhirnya tercium oleh intel kita bahwa yang menyuruh untuk menembak mati Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu adalah ternyata Sultan Hamid II ini. Terus ada lagi keterlibatan Sultan Hamid II dengan pemberontakan APRA, ya, diantaranya Westerling yang membantai rakyat Bugis Sulawesi Selatan sana. Ada yang mengatakan 30.000 nyawa dibantai, ada yang mengatakan 3.000, macam-macam, ya. Westerling, lalu Westerling juga pindah ke Bandung juga begitu. Ini ada keterlibatan Sultan Hamid II karena memang Westerling itu teman akrabnya, teman cangkruannya Sultan Hamid II. Jadi ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwa tidak semua keturunan Arab itu membela dan ingin Indonesia merdeka. Mayoritas tidak ingin. Karena apa? Sudah pernah merasakan bagaimana mulianya hidup ketika Belanda berkuasa sebelum kedatangan Jepang. Tahun 42, 45, 44, 45. Sebelum kedatangan Jepang itu. Jadi apalagi Alamudi ini. Jadi ini bukan berarti informasi sepihak, bukan, tapi memang faktanya seperti itu. Bahkan antara Syarif Hamid II ya dengan Alamudi ini juga memiliki rencana ya ingin berkuasa, menganggap orang-orang Indonesia, orang Jawa, orang Madura, orang Sunda ini bodoh-bodoh semua. Seakan-akan mereka sendiri yang pinter, dia sendiri yang pinter. Sampai-sampai Abdul Alamudi membentuk Badan Kepolisian Militer dalam kota Surabaya untuk membantu usaha serdadu Inggris dan Nica dalam mencari dan menangkap ya para pejuang kita. Kiai-kiai kita diuber kayak tikus, lari keluar kota. Gitu. Jadi hampir sama seperti apa yang kita bahas kemarin malam itu, termasuk menggunakan isu Palestina, ya, macam-macam cara ditempuh untuk mendapatkan keinginannya itu.
Jadi kalau ada misalkan non Ba'alawi misalkan mendukung perjuangan kita, ya ada. Ya seperti Abdurrahman Baswedan itu. Abdurrahman Baswedan itu termasuk nasionalisme, tidak setuju dengan karakteristik Ba'alawi. Ini yang juga perlu kita waspadai bersama. Di Palu ya, itu kan ada bandara ya, Mutiara Sis Al-Jufri. Itu sebenarnya kalau menurut saya nggak usah pakai Sis Al-Jufri, justru dirubah saja. Itu kan diputuskan tahun 2014 yang lalu. Dirubah saja bandara atau Bandar Udara Mutiara Tombolututu, itu saja. Tombolututu itu pahlawan nasional dari Sulawesi Tengah, Palu, dari kerajaan Mutong, ya. Asli itu pahlawan yang melawan Belanda. Kalau Sis Al-Jufri itu singkatan. Sis itu Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Marga Al-Jufri itu apa? Yahudi. Sama seperti kalau sekarang yang ada di Uni Emirat Arab itu Ali Al-Jufri itu kan. Abdurrahman Al-Jufri itu sebagai pembesarnya Partai Komunis yang ada di Yaman Selatan sana. Apakah kita menyalahkan Sis Al-Jufri atau Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri? Tidak menyalahkan beliau. Beliau biarkan sebagai penggerak pendidikan Al-Khairat, ya, yang ada di Sulawesi. Tidak hanya di Sulawesi Tengah sana, tapi sampai ke Sulawesi Utara, sampai ke Minahasa. Karena Yayasan Al-Khairat ini menyebar kemana-mana. Ada 420 lembaga di bawah Al-Khairat. Memang bagus, ya. Tetapi, ya, tidak turut serta berjuang benar-benar nyata melawan Belanda. Hanya di dunia pendidikan saja. Dan beliau aslinya bukan orang sini. Beliau lahirnya itu di daerah dekatnya Tarim, ya di Hadramaut sana. Cuma ibunya Wakila berasal dari Sulawesi. Terus datang ke Indonesia itu 2 kali sebenarnya. Pertama kali umur 17 tahun, terus yang berikutnya umur 22 tahun itu datang ke Pekalongan dulu. Ya masih belum sukses. Di Pekalongan ya beberapa waktu, lalu pindah ke Solo dengan bercita-cita ingin mendirikan madrasah Robito Alawiyah. Lalu pindah-pindah juga sampai ke Kalimantan. Lalu yang terakhir sampai di Palu, Sulawesi Tengah sana. Lah, beliau sebenarnya itu bukan penduduk sini, penduduk sana. Tapi baru-baru ini diresmikan oleh Kemenkumham bahwa diakui Sis Al-Jufri ini sebagai WNI. Baru-baru saja. Karena apa? Pemerintah daerah Sulawesi Tengah itu berusaha untuk menjadikan Sis Al-Jufri, Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri ini sebagai pahlawan nasional. Tapi sampai saat ini belum berhasil. Kalau bisa jangan. Bukan berarti atas dasar kebencian, enggak, standarnya apa itu loh. Ya, apakah ini perjuangan dari Salim Segaf Al-Jufri yang pernah menjadi Menteri Sosial dulu, ya, terus didukung oleh para penguasa yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah sana, khususnya ibu kota Palu. Ini ya wallahu alam bisawab. Kalau bisa tetap ya anggaplah sebagai syekh itu saja. Jadi Sis Al-Jufri, lapangan terbang itu dirubah saja, nggak usah Sis Al-Jufri. Lapangan terbang atau Bandara Mutiara Palu gitu saja, atau Bandar Udara Mutiara Tombolututu, ya, Palu. Nah, itu pas karena memang Tombolututu ini adalah pahlawan nasional yang berasal dari kerajaan Mutong, ya, Sulawesi Tengah sana, Parigi Mutong itu loh, ya. Jadi ini jelas, ya,
Kalau kita tidak tegas, maka semua nanti akan dirampas. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai nanti ada pelabuhan juga yang bernama Assegaf. Ada lagi nanti terminal bis Al-Atos, ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan sama seperti suku aborigin di Australia, sama seperti suku Maori di Selandia Baru atau New Zealand. Kita akan asing di negeri sendiri. Hati-hati. Alhamdulillah Abdullah Al-Amudi ini ternyata diketahui oleh intel-intel kita. Yang akhirnya ya tetap itu sebagai pengkhianat. Begitu juga Sultan Hamid II juga sebagai pengkhianat. Bukan sebagai pahlawan. Awalnya bagus, tapi akhir dan tengahnya tidak bagus. Inilah pesan yang harus kita pertimbangkan ya bersama, bahwa budaya pemikiran yang bukan orang-orang asli Indonesia itu sulit untuk kita baca, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam benaknya. Bisa-bisa membahayakan kita, karena mereka memiliki misi dan visi yang kita tidak mungkin bisa mendeteksinya. Ya sama seperti marga Barokbah II yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan sana. Ahmad Sofyan Barokbah, Fakhrul Barokbah. Ya tujuannya ya untuk kekuasaannya atau mungkin klannya. Ya sama. Jadi tidak hanya Al-Amudi saja, Abdullah Al-Amudi saja atau Syarif Hamid II saja, tidak. Ya kapiten-kapiten Arab itu juga. Kapiten-kapiten Arab itu. Bukan ini berarti rasis, benci dengan Arab, itu tidak. Arab Al-Irsyad yang bahaya, tetap kita rangkul sebagai saudara, tapi jangan macam-macam ingin di atas kita. Lah, mohon maaf, bodohnya kita sendiri juga. Kenapa ngangkat ya raja minyak yang turunan dari Abdad dari Yaman sana? Apa nggak ada orang-orang pinter yang ada di Indonesia? Orang-orang asli Dayak, asli Madura, asli Jawa, asli Sunda, asli Bali, asli Sasak, asli Bugis, masa nggak ada? Asli Melayu, asli Batak, masa nggak ada? Yang akhirnya kan ya seperti ini, oplosan. Bisa ratusan triliun ya, bahkan ribuan. Negara dirugikan. Jadi kita harus hati-hati dan waspada. Kalau tidak hati-hati ya sama seperti teman-teman kita di Surabaya 16.000 sampai 20.000-an diberondong, dibomi dari Tanjung Perak sana oleh Inggris ya, ditembaki ya oleh Gurkha, Nepal, India, Nica sekutu Belanda, Inggris ya, gak karu-karuan. Ini yang di Surabaya saja, belum yang di tempat lainnya. Karena kuncinya itu di Surabaya. Ultimatum Inggris, hai orang-orang Surabaya, angkat tanganmu, taruh di kepalamu segini, letakkan senjatamu. Ultimatum Inggris dijawab oleh Bung Tomo, tidak akan menyerah. Allahu Akbar. Nah, ya Bung Tomo ini, Bung Tomo, kuncinya Bung Tomo. Walaupun setelah itu antara Pak Karno dengan Bung Tomo ini ada crash nggak? Ya antara Bung Tomo dengan Pak Harto ada crash, itu wajar lah ya. Perbedaan itu wajar ya. Jadi jangan sampai terjadi ya. Yang kedua kali Indonesia akan gagal menjadi sebuah negara yang benar-benar melindungi tumpah darah ya, dan juga harkat dan martabatnya di negerinya sendiri. Bahaya. Oleh sebab itu ada gerakan dari kawan-kawan kita untuk meninjau kembali
status kewarganegaraan keturunan Arab. Tidak hanya keturunan Arab saja, keturunan Tionghoa juga. Tapi keturunan Tionghoa waktu itu mau registrasi lagi. Tapi yang keturunan Arab ini kan merasa tinggi hati ya, nggak mau. Gengsi. Mau di negeri orang kok nggak mau tunduk sama aturan di negeri dia berpijak berdiri. Itu kan ya aneh ya. Aneh. Ya, karena apa? Keangkuhan. Merasa dirinya sebagai Sayyid Syarif keturunan Nabi. Yang akhirnya keta-kete sampai sekarang ini. Jika tidak diingatkan, tidak ada gerakan seperti ini, maka keturunan-keturunan Arab ini akan mendominasi dan menguasai. Karena mayoritas penduduk negeri ini Islam. Ya. Sebagai alat senjata tunggangan untuk menundukkan kita. Karena mereka sudah mengaku dirinya sebagai cucu Nabi kita. Terus mau apa lagi ya? Umat kalangan bawah, masyarakat kalangan bawah ya mengikuti. Lawang kiai-kiainya saja, ustadz-ustadznya saja juga mengikuti, kok apalagi yang di bawahnya. Jadi hikmah perjuangan ini sangat besar ya. Sehingga paling enggak mampu membuat mereka kaum Ba'alawi, Habib-habib itu, keturunan Nabi palsu itu mau muhasabah diri, mau menyadari bahwa perilaku mereka itu keliru, keta-kete metantang-metenteng di negeri orang. Ya. Oleh sebab itu tidak boleh nanti baik keturunan Tionghoa sekalipun ataupun keturunan Arab menjadi presiden atau menjabat sebagai pemangku jabatan publik yang penting. Berbahaya. Di Undang-Undang Dasar 45 pasal 26, 27 itu kan jelas isinya. Ayat 1, 2 ada jelas isinya. Bisa disimak di channelnya Gus Rifki Zulkarnain dan Gus Fuad Pleret. Sudah mulai diungkap lagi masalah ini. Ini sebagai bukti bakti kita terhadap negeri ini. Kalau tidak, maka anak cucu kita akan menjadi budak di negeri sendiri. Sama seperti suku Maori di New Zealand, suku Aborigin di Australia, suku Indian di Amerika Serikat sana. Suku-suku Indian Arya yang ada di Amerika Selatan, Amerika Utara sana. Sama seperti Palestina yang dikuasai oleh Israel sana. Dulu sebelum tahun 1947, sebelum Perang Dunia Pertama, Israel kan belum berdiri ya. Arab Palestina ya aman, nyaman, damai. Ketika berduyun-duyun bertahap Yahudi dari Eropa pindah ke Palestina, penduduk Arab Palestina ya welcome saja. Monggo silahkan berdampingan dengan kita. Lama-lama penduduk asli terusir dari negerinya, dari rumahnya sendiri. Lalu sekarang habis wilayahnya, tepi barat dipecah-pecah jadi berapa itu? Gaza itu aja dia hancurkan porak-poranda. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai kesimpulannya. Banyak marga keturunan Arab yang ada di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka sampai setelah Indonesia merdeka itu masih tetap setia dengan Belanda penjajah kita. Tidak hanya Mufti Batavia saja, tidak hanya yang bergabung dalam Partai Komunis saja, tidak, tetapi juga dari berbagai macam kalangan dari mereka, tidak hanya dari Ba'alawi saja, bahkan begitu juga ada yang dari non Ba'alawi, semisal Al-Amudi, Bajeber, Marta, ya, begitu juga Bin Sungkar, ya. Jadi kita harus berhati-hati. Islam di Indonesia ini banyak diwarnai oleh keturunan Arab Hadrami yang akhirnya justru malah merusak citra rasa Nusantara ini.
Bukan berarti kita benci Arab, tidak. Arab asli tidak seperti itu. Ini Arab yang kurang ajar di negeri orang. Kalau kita melihat sejarah Wahabi di Indonesia, ya, Abu Bakar Ba'asyir, marga Ba'asyir itu dari mana? Ya, Abdullah bin Sungkar, Sungkar itu dari mana? Ya kan? Terus misalkan Wahabi sekarang yang tidak salafi lah ya, misalkan marga-marga Bajre. Yo Bajre itu siapa ya? Bajre itu ya dari Arab Hadromi dan ada campuran dari Androp. Ya. Oleh sebab itu berhati-hatilah kawan, termasuk diantaranya ini ada Abdullah Al-Amudi, mata-mata diangkat oleh Belanda untuk mencari pejuang-pejuang kita sampai dirampas senjata-senjata leluhur kita yang berjuang di Surabaya. Begitu juga Sultan Hamid II. Tidak hanya itu, dari marga-marga yang lain juga sama. Nih, ada yang loyalis, ya, nasionalis. Tapi tidak banyak, tidak banyak. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.